Jadi memang kekhawatiran pasar kan terutama di rupiah ya, namun, seperti kita ketahui bahwa memang rupiah ini sendiri bukan hanya secara nominal ya, tadi kita lihat juga secara real dan bahkan kalau kita lihat depresiasi rupiah dalam konteks ekspor komoditas itu bisa membantu meningkatkan ekspor komoditas sebetulnya memang, tapi meningkatkan impor ya. Jadi selalu ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Nah, cuma memang pelemahan rupiah ini kan juga dikhawatirkan oleh para pelaku pasar, namun di sisi yang lain ada dampak positif kepada ekspor. Nah, ekspor komoditas biasanya terbantu juga dengan depresiasi rupiah. Kalau kita ingat kan 97, 98 ketika rupiah itu sangat nah, tapi kan ini juga bisa menimbulkan, ekspektasi dari pelaku. Tapi Bank Indonesia mungkin masih melihat bahwa rupiah ini masih manageable karena juga dibandingkan dengan negara peers. Nah, berdasarkan perbandingan dengan negara peers, depresiasi rupiah secara year to date itu tidak terlalu besar, bahkan kita bisa dikatakan relatif lebih baik dibandingkan dengan negara peers ya dari sisi depresiasi. Jadi memang tidak bisa melihat hanya secara nominal gitu. Mhm. Kita harus lihat secara real dan secara relatif dengan, negara lain. Cuman sampai batas mana nih rupiah ini akan mengkhawatirkan ke pasar, kemudian menciptakan, kemungkinan probability untuk capital flows. Nah, itu yang harus kita jaga. Artinya, bagaimana komunikasi kebijakan dari Bank Indonesia ataupun pemerintah sendiri kepada para investor, misalkan bahwa Indonesia cukup confidence kok. Nah, Mhm. kebetulan kan IMF kemarin juga datang ke Indonesia dan Betul. melakukan assessment dan menurut assessment IMF sendiri, Indonesia tuh masih relatif oke. Nah, mungkin ini juga yang meningkatkan confidence kita. Jadi, selama kita bisa melakukan transformasi struktural ya dan kemudian mempertahankan kinerja ekspor dan current account, itu tadi suku bunga ini istilahnya bisa, kita tunda terlebih dahulu ya, tapi tadi Mhm. ada batasnya juga kalau misalkan The Fed-nya terus agresif juga dan kemudian kalau kita memang berhasil mengendalikan inflasi utamanya juga ketahanan pangan dan energi itu juga menjadi sangat penting. Kuncinya di situ, kalau Mhm. ketahanan pangan energi, rakyat itu daya belinya terjaga, itu sebetulnya kemungkinan capital outflow itu menjadi lebih kecil. Oke, Kita juga bisa Bu memberikan Telisa narasi bukan tadi hanya cukup narasi suku menarik Bu bunga. Telisa dengan Anda katakan bahwa view dari IMF juga kondisi fundamental ekonomi kita lebih baik. Itu sedikit sama begitu sejalan dengan apa yang diproyeksikan oleh EDB sepanjang tahun ini akan pertumbuhan ekonomi kita masih akan tetap terjaga di level 5,2% ditopang dengan kinerja komoditas ekspor dan juga kalau kita lihat dengan pertumbuhan nilai investasi juga yang masih cukup terjaga di dalam negeri kita. Tapi di satu sisi sebenarnya Bank Indonesia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu akan bias ke bawah. Nah, seperti apa nantinya Anda melihat data dari kedua lembaga ini? Dari global tentunya melihat bahwa kita akan kondisinya baik-baik, tapi dari dalam negeri Bank Indonesia melihat bahwa akan ada potensi bias ke bawah. Ya, jadi memang untuk ini kan semua, cutting dari growth story growth prediction itu dialami oleh semua negara tidak hanya Indonesia. Namun Indonesia itu cutting growth-nya lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Jadi sama-sama semuanya di-downgrade pertumbuhan ekonomi prospeknya, tapi kita tuh downgrade-nya lebih sedikit. Nah, apa yang bisa menyebabkan? Itu adalah karena kita masih ditopang oleh tadi ya, ekspor kita dan kemudian ekspor industri kita juga mengalami perbaikan dan memang potensi investasi di Indonesia itu cukup tinggi dan kita juga cukup agresif ya dari sisi FDI realization. Nah, itu yang menyebabkan, artinya kita memang ada story downside risk di domestik, tapi kan kita di-downside oleh negara-negara lembaga internasional itu tidak sedalam negara yang lain, bahkan negara maju. Artinya, selama kita masih bisa menjaga tadi ketahanan pangan dan energi kita, kemudian menjaga daya beli masyarakat ya, sebagai konsumsi itu adalah penopang terbesar, ya, dan daya tahan masyarakat kita terhadap krisis itu cukup baik ya. Tapi, ya itu tadi, bukan berarti kita tidak waspada, karena kan sudah banyak yang mengingatkan kita. Ada sih probability tapi cuma 3% kan dari Bloomberg kemarin, tapi kita di antara 15 negara, kita di ranking 14 bersama dengan India yang di ranking 15 ya dalam probability crisis. Jadi probability itu tetap ada tapi sangat kecil. Nah, kita harus semakin mengecilkan lagi probability itu supaya itu tadi kita lebih aman terhadap krisis dan PR-PR utama kita seperti tadi menjaga ketahanan energi dan pangan serta meningkatkan produktivitas itu menjadi sangat penting. Jadi harusnya ini dimanfaatkan sebagai momentum sih untuk kita untuk itu tadi ya melakukan transformasi ekonomi Oke. keluar dari middle income karena potensi kita sebetulnya sangat banyak. Kalau kita bicara potensi, potensi Mhm, kita betul sangat betul. banyak apalagi di tengah permintaan dunia yang memang sekarang ini cukup meningkat untuk komoditas-komoditas kita. Jadi itu tetap harus, berjalan ya, artinya tetap confidence tapi juga tetap waspada gitu. Betul Jadi kita betul harus betul. balance di antara keduanya.